Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kembali kita bertemu dalam ibadah keluarga secara online di malam hari ini. Ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Bapak Jimmy Nafi. Bapak Ibu, mari kita beribadah. Kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri untuk sama-sama menghadap Tuhan dan kita menyanyikan nyanyian pembukaan di dalam Kidung Jemaat 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ya Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan, Tuhan Yesus telah menjaga menyertai kami ya Tuhan. Ya Bapa, di saat malam hari ini kami akan memulai ibadah keluarga kami di malam hari ini. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir tanpa kurang satu apapun. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 51. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini akan kita bahas dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu hati menghadap Tuhan dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, di dalam ketenangan atau keteduhan hati kami bersama-sama akan membahas tentang kebenaran firman-Mu. Dari kitab Ibrani, Tuhan kami mohon pertolongan. Diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Tenangkanlah pikiran kami dan arahkanlah hati kami sedemikian rupa. Kuasailah hati kami dan pikiran kami dan jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kesemuanya itu kami mohon hanya dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Haleluya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16 di bawah terang judul Yesus sebagai imam besar.
Karena itu kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan dan kita menaruh dalam hidup dan kita boleh melaksanakan firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, di sini dia katakan Yesus sebagai imam besar. Kalau kita membaca buku A Dictionary of the Bible, halaman 148-149, di situ dijelaskan bahwa imam atau imam besar adalah juru bicara umat Israel kepada Allah dan juga juru bicara Allah kepada umatnya, umat Israel maksudnya. Nah, Harun dan Eliezer, pengganti dari Harun, adalah perintis lembaga ini. Saudara bisa baca di Bilangan pasal 27 ayat 21 dan seterusnya. Juga disebut di dalam Imamat pasal 21 ayat 10. Nah, imam ini ia sendiri juga diurapi dan memiliki otoritas atas pejabat-pejabat biasa. Imam dan orang Lewi dalam Perjanjian Lama, para imam adalah perantara antara umat dan Allahnya yang berkuasa. Fungsi utamanya adalah membawakan korban-korban dengan tugas tambahan mengajarkan hukum Taurat. Jadi itu tugas dan tanggung jawab imam. Nah, kalau kita memperhatikan di Perjanjian Baru yang bacaan kita hari ini dari Ibrani, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Kristus sama dengan kita. Ia telah dicobai, cuma dia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita boleh menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Coba kita membaca di Ibrani yang tadi kita sudah Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Allah Maha Kuasa adalah besar dan adil. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan tidak layak untuk berada di hadiratnya. Sebagai akibat dari dosa kita terpisah selama-lamanya dari Allah. Tetapi kita bersyukur bahwa cerita tidak berhenti sampai di sana. Dalam kasih dan kemurahannya Allah mengutus anaknya. Sekali lagi Allah mengutus anaknya menjadi perantara kita manusia yang berdosa dengan dirinya. Yesus mengalami kesulitan dan pencobaan sama seperti semua manusia. Namun dia tidak pernah berbuat dosa. Sang juru selamat memilih untuk menderita kematian yang mengerikan, menggantikan tempat kita, membayar hukuman atas dosa dan kesalahan kita. Alkitab berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara bisa membaca di Yohanes pasal 15 ayat 13. Yesus datang bahkan lebih jauh, mati bagi kita ketika kita masih seteru dengan Allah. Roma pasal 5 ayat 10. Bahkan dia akan mengorbankan dirinya seandainya di dalam dunia hanya ada saudara dan saya atau hanya ada saudara saja. Dengan menjanjikan pengampunan dan hidup yang kekal, Kristus meminta orang berdosa untuk percaya dan mengikutinya. Ketika kita percaya pada Yesus, kita diangkat sebagai anak-anak Allah dan menerima keberdamaian Roh-Nya yang memberkati kita dengan limpah dalam sukacita damai sejahtera.
dan dipimpin oleh Tuhan. Maka dari itu selalulah datang di hadapan takhta kasih karunia, dengan mana orang percaya memiliki akses untuk berkomunikasi dengan Bapa setiap saat. Mari kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia berjanji atau Tuhan berjanji untuk mendengar dan menjawab hati yang mencari dan bertobat. Dan Yesus menjadi juru syafaat kita, berdoa untuk kita kepada Bapa. Kita tidak layak atas undangan Tuhan untuk memilih hubungan yang intim dengan Allah. Namun dalam kasih karunia-Nya, Dia penuh kasih dan berbelas kasihan terhadap kita. Sungguh suatu hak istimewa untuk dapat menghampiri takhta raja, mengetahui, mendengarkan, memahami, dan peduli. Berteduhlah pada kasih Allah dan nikmatilah persekutuan yang manis dengannya. Itu yang bacaan kita hari ini. Kesimpulannya begini Bapak Ibu. Iman yang sejati kepada Kristus akan lebih teruji ketika kita menghadapi banyak masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Adakah kita tetap setia kepada Tuhan ketika beban hidup tak kunjung selesai, ketika sakit penyakit dari persoalan ekonomi maupun masalah rumah tangga atau pekerjaan yang semakin tidak jelas? Ataukah kita hanya mengaku beriman kepadanya ketika semuanya berjalan baik dan indah? Firman Tuhan hari ini menguatkan kita, apapun masalah hidup, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan dan jangan pernah meragukan melepaskan Kristus dalam hidupmu. Sekarang ini keadaan betul-betul tidak menentu. Semua orang serba takut, bukan takut lagi sama Tuhan Yesus, takut sama corona. Ada kebaktian juga mungkin sudah sulit untuk datang, mungkin duka cita juga ada yang tidak bisa datang karena dengan keadaannya seperti ini. Lah, ini firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa boleh kita khawatir, boleh kita takut, tapi janganlah kita menjadi orang yang ketakutan yang tidak beralasan. Kita sudah tidak mau bersekutu lagi, atau kita enggan, kita takut. Takut apa? Takut mati. Saudara takut mati macam apapun, kalau Tuhan sudah bilang kita selesai, ya kita selesai. Bukan berarti kita terus berani mati konyol, begitu, tidak demikian. Protokol tetap kita jalankan. Tetapi janganlah itu menjadi halangan bagi kita untuk kita bisa bersosialisasi dengan jemaat. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Bagaimana kita bisa memperhatikan domba-domba kita. Kita sudah mengatakan, ya dengan segenap hatiku saya mau melayani Tuhan. Tetapi kita membiarkan jemaat kita entah dia berjalan kemana. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai gembala, kita tidak tahu bagaimana jemaat kita. Apapun yang mereka hadapi, sudahlah hadapi sendiri saja. Karena kita juga takut. Kalau hamba Tuhannya saja sudah takut, bagaimana lagi dengan domba-dombanya? Kita mengakui, kita tahu bahwa bacaan kita cukup jelas, bahwa kita mempunyai imam besar. Imam besar kita adalah Kristus. Kalau Kristus sebagai imam besar kita sudah memberikan semua proteksi kepada kita, tetapi kita masih khawatir, untuk apa lagi kita mau percaya dengan imam besar kita? Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, keadaan memang tidak menentu, tetapi kasih Kristus tetap menentu dalam hidup kita. Yang kedua, firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Karena firman itulah senjata rohani kita menghadapi siasat tipu muslihat kuasa iblis. Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua dan yang lebih dalam memperlihatkan siapa kita sesungguhnya. Karena itu tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya, berpegang teguh kepada firman Tuhan bukan satu hal yang mudah ketika kita dalam keadaan rapuh, ketika kita dalam keadaan sulit. Atau bisa juga ketika kita dalam keadaan yang beres, kita dalam keadaan yang normal, kita dalam keadaan yang berlebihan, kita juga bisa melupakan Tuhan. Jadi orang melupakan Tuhan bukan karena dia dalam keadaan sulit saja, tetapi bisa juga dia dalam keadaan yang berkelebihan. Orang bisa melupakan Tuhan. Karena dia mengatakan bahwa apapun yang dia dapat dalam hidup ini, itu adalah kekuatannya, karyanya sendiri, bukan karya Tuhan. Tetapi saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita hal yang baik. Tuhan memberikan roh keberanian kepada kita. Tuhan memberikan berkat kepada kita. Berkat anak-anak, berkat suami, berkat istri, berkat cucu, berkat keluarga, berkat jemaat. Tuhan memberikan itu semua kepada kita.
Oleh karenanya firman Tuhan menguatkan kepada kita. Mari kita punya imam besar. Kita datang kepada Kristus. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang berikutnya, Kristuslah satu-satunya imam besar agung yang menganugerahkan pengampunan dosa sehingga terbuka jalan memasuki takhta kudus Tuhan kepada umat percaya. Karena itu, percayalah dan tetaplah berpegang teguh kepadanya. Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, sekali lagi kita dalam keadaan sebagaimana kita ada. Baik dalam suka, dalam duka, dalam keadaan bagaimanapun. Kita tetap berpegang teguh bahwa kasih dan karunia serta anugerah Tuhan, firman Tuhan adalah ya dan amin. Memang ketika kita dalam keadaan, terlebih dalam keadaan sulit, kadang-kadang kita juga sulit untuk bisa memahami firman Tuhan. Kita akhirnya membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Saya rajin gereja, rajin kebaktian, musim corona kayak gini juga saya berusaha cari gereja yang bisa ikut kebaktian dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kehidupan saya dari hari ke hari bukan makin baik, tetapi makin sulit? Kami sama-sama bergereja di satu gereja yang sama, tetapi kenapa yang lain lebih baik daripada saya? Selalu keluh kesah yang ada dalam diri kita. Kita lebih mengingat keadaan kita, keluh kesah kita, daripada kita mengingat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya kita, seperti saya katakan tadi, membanding-bandingkan dengan orang lain. Bahkan lebih celaka lagi kita bisa membandingkan bahwa orang itu tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Kristus. Siapa itu Kristus? Toh kehidupan dia begitu luar biasa, kehidupannya fine-fine saja, kehidupannya begitu enak. Tetapi saya yang katanya dekat dengan Kristus, apapun yang saya minta Tuhan memberikan kepada saya, tapi Tuhan tidak memberikan. Apa yang salah? Coba saudara introspeksi kembali diri saudara. Mungkin ada sesuatu yang kurang pas dalam saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Karena inti kita membangun hubungan dengan Tuhan bukan saja supaya kita mendapatkan harta dunia dan lain sebagainya. Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi kita minta ditambahkan dulu baru kita cari kerajaan Allah. Nah ini yang agak repot Bapak Ibu. Memang betul ketika kita dalam keadaan yang sulitnya sudah tidak tertahankan, bisa saja kita juga menghujat Tuhan. Kita menghujat Tuhan dalam keadaan kesulitan. Kita menghujat Tuhan ketika kita dalam keadaan sengsara. Pula sebaliknya, kita juga bisa menghujat Tuhan ketika kita hidup dalam kelebihan kita. Dalam hal ekonomi kita beres, hal pekerjaan beres, hal anak-anak beres, hal kesehatan, semuanya beres. Bisa juga kita menghujat Tuhan. Karena kita menganggap bahwa apa yang kita punyai itu adalah karya saya. Itu adalah kekuatan saya, bukan kekuatan Tuhan. Nah disitulah firman Tuhan hari ini mau mengajarkan banyak hal kepada kita. Injil adalah Injil anugerah. Injil bukanlah hasil usaha kita, melainkan sesuatu yang kita terima. Allah tidak memanggil kita karena kita kudus, dia memanggil kita untuk menguduskan kita. Apabila kita harus berusaha mendapatkan kasih Allah, maka keadaan kita akan sia-sia, tanpa harapan. Injil adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Dia mengasihi kita, bukan karena kita patut mendapat kasihnya, melainkan karena kemurahan hatinya belaka. Injil adalah Injil mengenai maksud Allah yang kekal. Injil telah direncanakan sebelum permulaan zaman. Injil adalah Injil tentang kehidupan dan kehidupan kekal. Masih kurang yakin saudara dengan Injil? Yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan Injil yang luar biasa kepada kita. Kita percaya itu. Keadaan boleh sulit, apapun sulit. Sebab kehidupan itulah begitu. Tetapi kita tetap percaya, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangan kasih karunia Tuhan tetap memegang kita. Walau kita berusaha untuk melepaskan cengkraman tangan Tuhan dari kita. Tetapi begitu sayangnya Tuhan kepada kita, Tuhan tidak mau satupun anak-anak Tuhan hilang. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekali lagi saya sebagai majelis di GPIB Bukit Zaitun, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam keadaan begini kita jarang bertemu, mungkin jarang berkunjungan dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa semua majelis, semua hamba Tuhan tetap berdoa untuk saudara dan saya. Kita semua satu hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 242. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama, kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu, kami mau mengucap syukur dan terima kasih. Oleh karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, Tuhan boleh menjaga kami sejak kami bangun dari pagi hari, siang hari, sore, bahkan sampai dengan malam hari ini. Ketika kami masih ada, bukan karena kami kuat dan hebat, tetapi semua itu adalah pemberian dan anugerah Tuhan kepada kami. Dalam perjalanan hidup kami di hari ini, ada hal-hal yang kami lakukan. Kami telah menyakiti hati orang lain. Kami telah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kami gagal menjadi saksi bagi Tuhan. Kami gagal untuk berbuat baik. Kami gagal untuk menjalankan firman Tuhan. Kami mohon ampun atas semuanya itu Tuhan. Ampunkan salah dosa kami. Dan baharuilah hidup kami dalam kasih Kristus yang tidak pernah meninggalkan tangannya daripada kami. Bapa di sorga, kami semua jemaat, khususnya jemaat GPIB Bukit Zaitun, baik sektor 1, 2, dan 3, kami semua sudah rindu untuk berjumpa dalam setiap ibadah. Baik ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah PKP, ibadah GP, ibadah PKLU, dan macam-macam ibadah yang lain. Pula anak-anak kami. Tetapi karena keadaan, kami tahu bahwa Tuhan memahami keadaan ini. Bukan karena kami takut dan lain sebagainya Tuhan. Tetapi apapun itu kami juga harus taat kepada pemerintah. Tuhan, kami mohon, sekiranya Tuhan berkenan, biarlah wabah ini boleh berlalu. Kesemuanya kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, Engkau memberkati kami semua jemaat GPIB Bukit Zaitun, baik jemaat yang ada di sektor 1, sektor 2, sektor 3, mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan datang melawat mereka. Mereka yang dalam keadaan duka cita, Tuhan datang dan menghibur mereka. Mereka yang dalam keadaan betul-betul susah, dalam keadaan yang merana, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah imam kami yang besar, yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu datang melawat kami. Sehingga kami juga mau membuka hati dan pikiran kami, jiwa kami. Sehingga kami dapat mendengar dan dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami GPIB Bukit Zaitun, Tuhan memberkati gembala kami beserta keluarga, baik suami, anak-anak, dan juga dalam pelayanan. Tuhan memberkati kami para presbiter dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat semua sektor 1, 2, dan 3. Dan semua yang terlibat dan simpatisan dari GPIB Bukit Zaitun. Sehingga ketika terjadi masalah, ketika terjadi pergumulan dalam gereja ini, biarlah kami menyelesaikan bukan dengan kekuatan kami sebagai manusia biasa, tetapi dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami, mulai dari presiden sampai dengan tingkat daerah sini, baik itu gubernur, wali kota, lurah, camat, bahkan sampai RT RW. Tuhan tolong kami supaya kami bahu-membahu, kami satu hati untuk menghadapi keadaan virus corona ini yang demikian menakutkan. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kami. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Banyak hal akan kami naikkan kepadamu. Tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan kami. Karena kesemuanya kami mohon hanya dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita sampai di dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat nats Alkitab di dalam kitab Amos pasal 4 ayat yang kelima yang menyatakan, bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukanlah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi di dalam Kidung Jemaat 450. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan Yesus, atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di malam hari ini ya Tuhan. Biarlah firman ini tetap tinggal dalam hati kami dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, di malam hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, cucikan serta kuduskan persembahan ini agar boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita di malam hari ini. Kita akan masuk dalam berkat. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama itu tetap tertanam dalam hati jiwa dan dalam kehidupan kita, dan melalui firman Tuhan kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Untuk itu mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 370. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.
Amin. Amin. Amin.